Di dunia semua fungsi suasana dan keadaan hiruk pikuk dunia ini, Pak, silih bergantinya suasana keadaan itu ujian. Paham? Orang yang merasa mulia dengan harta benda adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina dengan kemiskinan pun orang yang rusak imannya. Kaya miskin itu equal, sama saja. Tak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan, gak ada hubungannya kemiskinan dengan kesengsaraan, gak ada. Kebahagiaan itu hubungannya dengan amal, Pak, dengan iman. Siapa yang beriman dan beramal saleh, pasti kata Allah, baik dia laki-laki ataupun wanita, aku akan berikan mereka hayatun thayyibah, aku akan berikan mereka kehidupan yang baik. Rumahnya sempit namun kehidupannya lapang. Kenapa? Hatinya lapang. Tapi kalau orang gak ada iman, Pak, cobalah perhatikan orang-orang kaya itu, Pak. Saya suka memperhatikan kehidupan artis-artis, Pak, baik internasional, lokal, internasional. Saya survei, saya hitung, ternyata banyak sekali artis terkenal itu yang mati bunuh diri, Pak. Kurang apa coba? Wajahnya cantik, tampan, populer. Nggak ada hubungannya kebahagiaan, ketenangan itu dengan popularitas. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan harta benda, maka tentu Qarun laknatullah alaihi lah orang paling bahagia di dunia. Qarun itu dihinakan Allah, Pak, dibenamkan di Laut Merah, di dalam tanah. Fir'aun dibenamkan di Laut Merah, punya kerajaan, bukan 2 periode, Pak, bukan 3 periode. Fir'aun itu ratusan tahun jadi raja, Pak. Ya. Tapi nggak mutar sama Allah. Allah hinakan Fir'aun, Allah hinakan Namrud. Ada seorang hamba sahaya, Pak, jangankan harta benda dunia, dirinya pun bukan punya dia, namanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal, tapi karena ada iman di hatinya, masih di dunia Bilal telapak kakinya terompai telah terdengar di surga. Takbir. Jadi kebahagiaan itu hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Orang kaya taat kepada Allah pasti bahagia. Orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Raja-raja taat kepada Allah pasti bahagia. Presiden taat kepada Allah pasti mulia. Rakyat biasa taat kepada Allah pasti bahagia. Petani, pedagang, apapun profesi kita, selama kita taat kepada Allah pasti bahagia. Ini ketetapan Allah dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat. Untuk bahagia itu nggak perlu panjang-panjang urusan, Pak. Taati Allah. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, tapi hina. Dia tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan. Tapi seluruh mata orang jijik lihat muka dia bisa. Betul. Lihat foto dia memuntah. Dia punya jabatan. Kemuliaan in the hand of Allah. Everything in the hand of Allah. Paham? Jadi orang kampung untuk bahagia nggak perlu harus ke kota. Tinggallah di kampung, hidupkan agama di kampung, bahagia kalian. Ini ketetapan Allah seperti ketetapan Allah telah menetapkan rasa gula itu manis. Ya, Pak. Orang kaya makan gula, kita tanya, Om, gimana rasa gula, Om? Manis. Kasih gula orang miskin, Bro, gimana rasa gula? Manis. Kasih raja-raja, kasih presiden, gubernur, dia tanya gula, gimana rasa gula, Pak? Manis. Berjamaah makan gula, jamaah bagaimana rasa gula? Manis. Sendirian malam hari mati lampu, makan gula, gimana rasanya? Manis. Begitulah agama. Jadi untuk bahagia, hadirin mulia, nggak perlu panjang prosesnya. Ini orang pikir kalau dia kaya, dia bahagia. Kalau rumahnya bagus, dia bahagia. Ternyata apa yang dia dapat? Sengsara yang dia dapat. Keinginan adalah sumber penderitaan. Ada lagunya tuh, Pak. Di mana letaknya? Dalam pikiran. Kalau bahagia, Pak, perbaiki pikiran kita, pikir yang baik-baik, sangka baik sama Allah, sangka baik sama makhluk Allah, sama semua keadaan, sangka baik. Pikiran orang ini, Pak, ngeri, Pak. Sekarang Bapak pikirkan, Ibu pikirkan semua. Ibu tahu jeruk nipis nggak? Udah, coba bayangkan jeruk nipis tuh, pikirin. Udah? Ambil pisau. Udah? Hah? Iris. Sudah diiris belum? Dikenyot. Gimana rasanya? Nggak ada jeruk nipisnya, Pak. Cuma pikirin aja, itu rasa asam air dulu udah keluar-keluar kemana-mana.
Jadi untuk bahagia itu nggak perlu harus jadi orang kaya dulu Pak. Antum hayal aja jadi orang kaya Pak, bahagia itu Pak. Udah dihayalkan belum, tinggal di villa mewah? Gimana rasanya? Enak. Ada kolam renang di sampingnya, depannya. Udah. Cebur coba, cebur. Pikiran Pak. Begitu juga kalau kita pikir negatif. Tinggal di rumah mewah tapi pikirannya negatif. Sengsara kita Pak. Makanya orang beriman pasti bahagia karena dia yakin di akhirat dia akan masuk surga. Belum sampai di surga, hawa surga sudah terasa di dunia. Ya Pak. Anak kita nih, Dek, nanti pas liburan akhir tahun kita ke Taman Safari ya. Oh iya Bi, masih 6 bulan itu. Tapi anak ini sudah merasa berlari-lari di Taman Safari. Dia tanya, Bi, itu yang panjang lehernya apa Bi? Lah di mana kau lihat? Ya aku bayangkan, itu jerapah. Oh jerapah bagus ya. Ada singa enggak? Ada buaya enggak? Paham? Maka mulai hari ini berpikirlah yang baik-baik. Pikir akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal Bunda, teman-teman sekalian, ayahanda. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya. Makanya kalau mau taubat tuh sekarang, jangan tunggu nanti-nanti. Ada kawan saya mau taubat besok katanya, dia tidur nggak bangun lagi Pak, mati. Singkat sekali ceritanya, short story. Ada orang mau taubat besok pagi, dia bangun nggak bangun lagi, dia tidur, dia nggak bangun lagi. Ternyata itu tidur dia yang terakhir. Sekali-kalinya ke masjid kurang ajar, sholat di depan imam. Nggak pernah ke masjid. Sekali ke masjid di depan imam dia disolatkan. Allahu Akbar. Ini beruntung kalian semua bapak-bapak semua jamaah, beruntung ini. Saya hilang capek, saya datang jauh-jauh dari Jakarta, lihat jamaah seramai ini, Masya Allah. Saya doakan semua masuk surga ya. Siapa yang mau berangkat malam ini? Salah Pak, mau berangkat kapan aja, siap-siap. Karena ini datangnya tiba-tiba Pak, datang tiba-tiba. Ya, kematian itu datang tiba-tiba. Malaikat maut itu dalam satu hadis 70 kali setiap hari menatap wajah kita Pak. Bapak pernah sakit-sakit kepala nggak Pak? Sakit kepala, pinggang sakit, itu malaikat maut datang tuh Pak. Dikit-dikit dikit, ini pinggang nih, kata ya. Nah, ini kepala muda nih, gigi udah goyang-goyang dikit, itu tanda-tanda itu Pak. Ada putih jenggot, putih uban. Tapi kadang-kadang kita nggak mau berpikir itu, kita nggak percaya kita bakal mati, itu masalahnya Pak. Kalau orang mati kita percaya Pak, kalau kita masih hidup nih. Mati gimana? Udah 70 umurku, nggak mati-mati aku. Tenang, ntar lagi mati. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, meskipun 1000 tahun umur kita hidup di dunia ini, ujung-ujungnya mati juga. Jangankan kita, Rasulullah SAW berangkat ke akhirat Pak. Karena memang ujian sementara saja. Diuji kita sementara saja, ujian. Siapa yang sukses? Yang bersyukur dan bersabar. Ya, orang kaya bersyukur sukses Pak. Orang miskin bersabar lebih sukses lagi. Orang miskin yang bersabar, kata Nabi, akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang bersyukur. Lah kok cepat kali orang miskin masuk surganya? Yalah, dia di akhirat berdiri, dia ditanya malaikat. Malaikat lihat muka dia sungkan Pak. Mau tanya apa? Gak punya apa-apa di dunia. Tapi orang kaya banyak pertanyaannya Pak. Kata Sayyidina Ali, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Orang miskin mau ditanya malaikat. Ya udahlah, masuk aja lah kamu. Kasihan aku lihat kau di dunia dah menderita, masa di sini menderita lagi. Sabar Pak ya, sabar. Dunia miskin sementara, kaya sementara, sedih sementara. Dunia tak lama Pak. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ayat lain mengatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Nothing,
celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunya. Yang menempel di ujung jari itu dunia, Pak. Kalau menetes juga dia, itu akhirat juga. Bukan yang menetes, yang menempel di ujung jari itu, Pak. Hadhihi dunya. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang kafir tak akan diminum oleh seteguk air. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir, sijinul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Allahu Akbar. Semoga Allah beri kita paham ya tentang pentingnya iman nih, Pak. Orang tanya sama Sayyidina Ali, "Hai Ali, kau mujahadah di dunia, susah payah di dunia, salat, puasa, kau tahan nafsumu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Seandainya kalau mati nanti gak ada surga, gak ada neraka, gimana?" Yahudi bertanya, Pak, sama Sayyidina Ali. Senyum. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dikatakan, kalau seandainya surga dan neraka itu tidak ada, ente selamat, aneh selamat, aman kita. Tapi kalau ada, insya Allah saya masuk surga, kau masuk neraka. Paham, Pak? Itu masuk juga, kau sholat der, belum tentu kau masuk surga. Yang sholat dia belum tentu masuk surga, apalagi kau yang gak sholat.